Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'adil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tuhan, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung isi rumahan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Wasaya karangan Al-Imam Al-Habibsin bin Ibrahim bin Zaid bin Sumayy rahimahumullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu akhidhiz zakati min hadhil asnafi at-thamaniyati sittatun. Adapun syarat-syarat orang yang menerima zakat daripada 8 golongan yang telah disebutkan di atas, syarat penerima zakatnya itu ada 6, sittatun ada 6. Nah, jadi kalau kita termasuk orang yang mungkin ingin menerima zakat, maka kita harus memenuhi syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam, agama kita harus beragama Islam. Wal hurriyatu al-kamilatu, dan yang kedua adalah statusnya merdeka yang sempurna. Nah, insyaallah ini kita tidak ada bahasa hamba sahaya, ya. Karena hamba sahaya itu bisa jadi nanti mubahat, terbagi-bagi, sebahagian bisa merdeka, sebahagiannya bisa berstatus masih hamba sahaya. Berarti kalau kita nisbatkan ke zaman kita sekarang ini, insyaallah semuanya adalah al-hurriyah al-kamilah, orang yang berstatus merdeka yang sempurna. Wa alla yakuna ghaniyan, dan selanjutnya lagi tidak boleh kaya, ya, tidak boleh orang yang kaya menerima zakat itu. Dan dalam zakat sudah sering itu dibahas oleh ulama kita, bahasa kaya itu orang yang bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya. Ya, jadi kalau umpama kebutuhan itu sehari 50.000, nah maka dia bisa mendapatkan 50.000 itu. Kalau ibaratnya itu dihitung bulanan dan ternyata penghasilan bulanan dia bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya, maka itu tergolong kategori kaya. Kalau dia tidak sampai terpenuhi seluruhnya, tapi lebih daripada separuh, namanya miskin. Kalau contohnya 50.000, sanggupnya cuma 40 atau 35.000 di atas separuh, tapi untuk 50.000 tidak sampai, miskin barangnya. Tapi kalau terpenuhi separuh, apalagi sekurang daripada separuh, namanya fakir. Nah, makanya diukur-ukur. Kalau kita mau jujur, insya Allah kita semua ini tergolong ghaniyan, ya, orang-orang yang kaya. Nah, dalam sudut pandang fikih, ya. Nah, kalau sudut pandang hati kita masing-masing, kebanyakan kita ini merasa miskin. Nah, kurang lagi bawaannya. Kenapa? Karena kebanyakan kita itu menjauhi daripada aturan Allah. Tapi itu tidak serius, ya. Berhubungan dengan Allah itu tidak serius, tidak maksimal. Ini masih banyak perintah-perintah yang tertinggal, terutama masih banyak larangan yang terterjang-terjang. Itu namanya kita tidak sungguh-sungguh mengabdikan kita kepada Allah. Padahal kalau kita jujur mau sungguh-sungguh, itu pasti tercukupi, ya, karena Allah sendiri yang menggaransinya. Di dalam sebuah hadis qudsi, itu seingat saya ada hadis qudsi yang bunyinya, mohon maaf nih kalau saya tak sempurna hafalan, cuman sebatas ingatan saya bunyinya, ya abadi tafarraq li ibadati. Kalau bahasa
kita, kata Allah nih, wahai hambaku, tafarragh li ibadati. Bersungguh-sungguhlah maksimal sekuat tenaga dan menggunakan seluruh potensi yang ada. Habis-habisan kalau bahasa itu. Tafarragh li ibadati, bersungguh-sungguh beribadah dengan aku. Amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. Kalau betul kau mencurahkan semuanya untuk mencari keridhaan aku, kata Allah, dalam mengabdi ini, pasti kau kuberi dua hal. Pertama, amla qalbaka ghinan. Allah garansi, Allah jamin hatimu, kata Allah, pasti kubikin kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu letaknya di hati. Hati dulu yang Allah jaga. Jadi bawaan termasuk hati yang sugih itu adalah qanaah. Makanya sekaya-kayanya orang itu adalah orang yang qanaah. Apa tuh? Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun jumlahnya sedikit. Karena kayanya Allah bikin di hati dulu. Nah, kalau diberi Allah berlebihan duit atau harta, siapa yang tidak ada puas? Ya, cuman yang jadi pembahasan tidak mesti, ya kan? Tapi kalau dibikin Allah sedikit, kalau Allah bikin kaya, hati cukup pasti. Duitnya, penghasilan Allah bikin sedikit, tapi hati ini Allah bikin kaya. Maka yang terjadi adalah puas, dan dia pasti merasa cukup. Nah, itu Allah lakukan ketika kita mencurahkan seluruh potensi kita untuk mengabdi kepada Allah. Hati Allah kayakan, satu. Yang kedua yang Allah lakukan, wa amla yadaika rizqan, tanganmu, kata Allah, pasti kupenuhi dengan rezeki. Nah, jadi itu reaksi hati aja. Ya. Yang kedua ini, karena hati ini sudah kadung puas, kalau dia dapat rezeki yang banyak berlimpah di tangannya, alhamdulillah, nampak satu rasa syukurnya. Diberi sedikit pun dia alhamdulillah juga, karena sudah merasa cukup, apalagi berlebih. Nah, itu jaminan dari Allah ketika dia memperbaguskan hubungan kepada Allah Ta'ala. Lalu kelanjutannya, wala tuba'i jadi, ya abdi wala tuba'i, wahai hambaku, kata Allah, jangan kau jauhi aku. Ya, jauhi itu maksudnya isyarat memperburuk hubungan dengan Allah. Itu tadi yang saya kasih gambar di awal. Banyak perintah yang tidak diminta, ya, terutama sholat 5 waktu, itu yang paling fatal, ya. Nah, makanya bolehlah Bapak saksikan di mana aja kehidupan masyarakat itu terkeluk dalam semua sisi, baik ekonomi, pekerjaan, keluarga, apa aja, itu hampir dipastikan hubungan kepada Allahnya buruk, terutama sholatnya. Nah, walau tuh Pak itu jangan coba-coba, kata Allah, kau menjauhi aku. Ada kasihan kalau orang kita Banjar bilang itu. Maka Allah akan menghukum kita dengan dua hal juga. Pertama yang Allah lakukan, amla qalbaka faqran. Hati kau, kata Allah, pasti itu bikin fakir. Nah, itu yang bawahnya tidak cukup. Dikasih banyak aja tidak akan pernah merasa cukup, apalagi dikasih sedikit, jelas lebih merasa tidak cukup lagi. Makanya akan kita temukan orang-orang yang sebenarnya secara keduniawian, penghasilan, harta berlimpah, tapi sayang, sungguh disayang Allah berikan di dalam hati itu fakir, sehingga bawaannya itu kurang, dan biasa timbul ketakutan di masa mendatang. Aku nanti kira-kira makan dah, aku punya harta dah. Ya kan kaitan hidup ini sandang pangan papan. Oh, kita mengkhawatirkan ini di masa mendatang, padahal ini adalah perkara yang kata ulama itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Itu tandanya Allah Ta'ala murka sama kita. Apalagi pagi-pagi buta mikir itu. Ya, pagi-pagi buta kok mikir khawatir aku makan apa tidak, berpakaian apa tidak, perhiasan apa tidak. Itu yang kita khawatirkan. Satu kode kata guru baik, kita berada di bawah kemurkaan Allah. Karena Allah tidak suka diragukan. Karena Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada
makhluk yang ada di muka bumi ini, melainkan aku yang menjamin rezekinya. Ya. Jadi dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita tuh pokoknya kalau sudah takdir umur kita sampai, habis rezekinya. Baik kita stop rezeki itu melampaui batas kadar umur kita, tetap tidak akan bisa dinikmati. Ya, kan banyak tuh orang sudah mempersiapkan dirinya untuk menyetop rezekinya, kita katakanlah supaya jangan meluas makan. Nah, dia menyetop makanannya sampai pada masa yang panjang, kita katakanlah 1 bulan ke depan sudah dipersiapkan. Tapi kalau tidak ada ketukannya maaf inilah itu menjadi catatan makanan yang akan kita makan. Ini kita ada pelajaran kita dahulu sudah dibahas ya. Tidaklah setiap makan itu mesti di situ tertulis nama pemakannya. Tidaklah suatu minuman diminum, melainkan di minuman itu sudah tertulis nama peminumnya. Jadi tidak akan kata lain, ya, tidak akan kata lain, yang lain pun tidak akan dari kita. Kita akan makan sesuai jatah yang Allah berikan. Itu kayak peluru yang atau batu dari api neraka yang dibawa oleh burung ababil. Kan burung ababil itu bawa batu-batu dari neraka itu dilemparkan. Itu di batu itu sudah ada tulisan nama sasarannya, gajahnya maupun sasaran orangnya. Jadi itu wakila itu ketika dijatuhkan itu tembus dari kepala sampai ke pantat istilahnya gitu. Ya, ke telapak kakinya sampai ke gajah-gajahnya tembus. Dan akan meleset dari kayak peluru kendali begitu. Jadi burung itu tidak dijatuhkan, dia ngejar dewek peluru itu. Nah macam mana? Itu rezeki kita, tidak akan teraih. Ya. Jadi contohnya tadi seperti saya katakan, banyak manusia itu yang mengkhawatirkan khawatir tidak dapat rezeki, lalu dipersiapkan oleh dia untuk makan dia 1 bulan ke depan. Nah, padahal maafi inilah takdir mubromnya, Allah sudah mengetahui itu makanan itu tidak ada jatah dia. Makanya banyak kan orang meninggal dunia sementara berasnya sudah bertahun-tahun di rumah itu sudah ada, ya. Bahkan nukar hintalo 2 papan misalnya. Padahal hintalo itu tidak bakal dimakan sama dia, karena dia sudah mati udah dulu, jatah dia rezekinya habis. Nah itu yang dipersiapkan dia tidak bakal dimakan, termasuk yang tidak dipersiapkan memang ada. Ya. Kalau sudah ada jatah habis bisa. Nah, maka dari itu kita jangan sampai karena di hadis kursi tadi gara-gara buruk hubungan kepada Allah Ta'ala, akhirnya Allah bikin miskin hati kita dulu. Ya. Nah yang kedua yang Allah lakukan adalah setelah Allah bikin miskin hati kita, fakir hati kita, bawaan kurang aja manjang. Itu akhirnya menyebabkan orang itu biasa kalau kurang bawaan hati ini fakir, itu akan menjadi cinta dunia. Sehingga dalam urusan dunia ambisi memporsi seluruh waktunya, tenaganya, segala macam yang belum dapat yang namanya dunia. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia tadi masa mendatang tidak dapat. Yang lain kalau bisa terjadi penyakit buntut, penyakit anakan, jadi menipu orang, ngakali orang, bumbuli orang, apa lagi? Ya, pelit misalnya, itu penyakit anak-anak itu, dia tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah dan lain sebagainya. Gara-gara terlalu cinta dengan dunia. Kenapa terlalu cinta? Karena hati ini dibikin Allah fakir. Nah yang kedua hukumannya, wa amla yadaika syughlan, kata Allah, tanganmu pasti ku bikin sibuk. Nah sibuk ini maksudnya adalah seluruh waktu, tenaga, pikiran, hati dicurahkan untuk macam mendapatkan dari. Tapi sayang sebut sayang, dia tidak akan pernah mendapatkan lebih daripada apa yang telah dijatahkan Allah. Nah, kadang-kadang kita melihat orang bermati-matian memproses tenaga dari pagi sampai sore nyambung ke malam. Tidak, sebagian tidak, jadi pergi pengajian tidak, semua serba kuat. Ya. Padahal seberapa pun dia dapatkan tadi dengan berhabis-habisan itu, tidak akan melebihi kadar yang Allah sudah tentukan, tidak akan juga mengurangi. Makanya ada perasaan itu ajmilu fil talab, bercantik-cantiklah
Ya, berbagus-baguslah di dalam mencari rezeki. Artinya berdasarkan itu cari rezeki, tapi jangan sampai melanggar aturan. Ya, jangan sampai meninggalkan kewajiban. Nah, jangan sampai terlanggar-langgar larangan Allah. Itu cantik namanya. Tapi kalau sudah ada bahasa kelanggaran tadi, itu pasti tidak cantik. Ya, menjadi tidak cantik. Artinya kita dianggap buruk di dalam berbisnis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah itu sering memisahkan masalah bisnis ini. Kalau sudah bahasa sampai kepada titik yang demikian, kata beliau, tinggalkan, pasti tidak berkah. Kita bergelut di bidang usaha apa saja, itu aja kuatnya. Ini kita katakan kalau tak halal itu jelas ada berkahnya. Ya, pekerjaan yang kita geluti halal tidak secara kacamata agama. Halal, ambillah terus. Tapi lihat dulu, ada kelanjutannya masih. Kira-kira waktu menggeluti tadi ada tidak tertinggal kewajiban? Atau ada tidak terterjang larangan? Kalau ada, tinggalkan itu. Karena kita paksakan terus di situ walaupun mendapatkan penghasilan pasti tidak berkah. Kenapa tidak berkah dipastikan? Karena tidak ada cerita keberkahan dalam hal melanggar aturan Allah. Tidak ada keberkahan dalam hal meninggalkan perintah Allah. Tidak ada keberkahan di situ. Ya. Nah, makanya zaman akhir ini cobaan agak berat sedikit, ya, terutama dalam urusan ekonomi iman betul-betul dipertaruhkan. Kemudian habis dia intinya kaya, syarat yang kedua dari 3 ya, 3 ya. Nah, ingat tak 3 langsung. Wa alla yakuna makhfiyal mu'natin. Syarat yang keempat daripada penerima zakat itu dia tidak boleh termasuk orang yang dicukupi itu penghidupannya, nafkahnya lah. Macam orang tua kita, makanya tidak boleh menerima zakat walaupun beliau fakir miskin. Karena kita berkewajiban untuk mencukupi beliau sebagai seorang anak. Jadi tidak boleh menentang abah fakir kita berikan zakat atas nama fakir, tidak boleh. Tapi kalau selain fakir miskin boleh. Misalnya beliau keluarin orang yang memiliki utang atau beliau itu ambil, boleh ya. Tapi kalau saya pribadi tidak boleh, saya membeli orang tua sama zakat gitu ya. Nah, suku-supan setahun serabi pulang asli pemalar ini istilahnya gitu ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Terlalu betul tujuannya. Wa alla yakuna mahjuran alaih. Dan syarat selanjutnya orang yang menerima zakat itu tidak boleh termasuk mahjur alaih. Mahjur alaih itu yang terhalang tasarrufnya. Kalau ibarat mau menjual beli dia terhalang, mau kasih mengasih dia terhalang. Ya, betul-betul seperti yang disebutkan beliau sampai idiot, anak yang mohon maaf lahir batin yang kekurangan mental ya seperti itu, atau gila ya. Nah, termasuk juga mahjur alaih itu anak kecil yang belum berakal. Nah, itu mahjur alaih. Tidak boleh orangnya kayak itu, akhirnya diberikan zakat. Ya. Kelas selanjutnya saya pakai bahasa selanjutnya itu berapa? Oke, 4 ya? 1, 2, 3, 4, 5 mahjur alaih tadi. 5 ya. Wa alla yakuna hasyimiyan wala muqallidiyan. Nah, yang ke-6 yang terakhir, tidak boleh dari keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Abdul Muthalib atau keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tahillu lahuma, tidak boleh bagi keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Abdul Muthalib ini menerima zakatnya. Karena makanya kalau zaman sekarang bubuhan para habaib, nah itu kenyaman tuh, bubuhan para habaib tidak boleh menerima zakat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, inna hadhihi shadaqata innama hiya awsaqun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Rawahu Muslim. Kenapa keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Abdul Muthalib tidak halal
atau tidak boleh menerima zakat ini berlandaskan kepada sabda junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya tadi saya baca. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia, jadi dianggap kotoran. Ya. Nah, kan memang zakat itu kayak kotoran, gitu, pembersih. Ya. Dan kotoran tersebut tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Jadi saya keturunan Said Hashim dan Said Abdul Muttalib itu keluarga Rasulullah. Jadi kita tidak pantas ngasih kotoran harta benda kita. Jadi kalau mau ngasih dia tuh hadiah istilahnya gitu. Ya, hadiah jangan mengatasnamakan zakat. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uhillu lakum ahlal baiti minas sadaqati syai'an wala ghusalatal aidi inna lakum fi khumusil khumusi ma yakfikum aw yughnikum rawahu at-Tabarani. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam sebuah hadis, kata beliau, tidak aku halalkan bagi kalian wahai ahli bait sedikit pun dari kotoran manusia. Maksud zakat tadi. Ya. Sesungguhnya bagi kalian itu di dalam khumusil khumus sesuatu yang mencukupkan dan mengayakan kalian. Artinya bahagian daripada keluarga Rasulullah itu ada namanya khumusil khumus. Ya. Kalau saya tidak salah khumusil khumus itu jadi kalau nanti kalau ketemu perang, kalau zaman hari dia perang, nanti harta rampasan perang itu bagi 5. Nah, 1/5 daripada bagian 5 itulah 1/5 dari bagian 5 itu termasuk hak keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu mendapatkan bagian itu, ya, bukan dari bagian zakat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banu Hashim wa banul Muttalib syai'un wahid wa syabbaka baina asabihi. Dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kata beliau, hanya saja Bani Hashim dan Bani Muttalib itu seperti sesuatu yang satu. Lalu Rasulullah mentasbih di antara jari jemari beliau. Tasbih itu, ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya ngapurancang. ya betul. Nah, nih, kalau bahasa Indonesia memanco gitu. Betul tidak istilah yang saya pakai. Pokoknya begini. Ya, jadi ini Bani Hashim, ini Bani Muttalib dianggap seperti satu. Ya, makanya tidak boleh menerima zakat kecuali nanti daripada khumusil khumus kan istilahnya. Sekarang tidak ada lagi khumusil khumus. Itu biasanya diberikan dari Baitul Mal atau harta rampasan perang begitu. Nah, dan sekarang ini na'udzubillah kita bisa menyaksikan secara langsung banyak hubungan para habaib ini diserang. Ya, apalagi yang ribut-ribut beberapa waktu yang lalu dalam masalah tes nasab. Apa itu orang periksa cek anunya apa namanya? Anak DNA nya. Itu cuman mohon maaf ya, berarti ya, siapanya ya Bapak dan Ibu, saya ingatkan, dohirnya itu ungkapan ulama yang ingin sekali tes atau bahasanya namanya meragu-ragukan nasab Saddam Ba'alawi. Dohirnya, hakikatnya itu pasukan Dajjal. Nah, saya bilang gitu aja, langsung bilang walau dia kiai mau dana pun sekali. Kenapa? Karena memang mungkin itu dah takdir mereka sudah. Jadi maksud saya, jangan sampai kita berdiri di belakang orang itu, karena kita pasti hancur. Ya, secara logika ini kan yang konsep itu masih sederhana. Kalau, nah ini saya pikir pakai akal ya. Kalau benar
diragukan nasab sadah ba'alai, justru yang akan mengungkap nih petinggi-petinggi kita. Saya mau meragukan kapasitas beliau itu apa namanya? Saya pernah oleh Bangkalan, kita cari yang bukan Habib. Saya pernah oleh Bangkalan, Tuan Guru Zaini kan bukan Master Habib kan, Datuk Orang Bayan, Tuan Guru Abdurrahman Siddiq, betul. Saya Ismail Negara, Bayi Ahmad Pasuruan, sebelah beliau almarhum Bayi Hasim Asari, karena itu sebelahnya Bayi Maimun. Semua menghormati sadah ba'alau. Ini seperti saya menyambati ulama sekarang yang kadang-kadang kentil kelas itu. Jelas di bawah beliau kok berani macam-macam. Kalau mana kita ukur keilmuan yang sekarang ini dibanding sama beliau-beliau. Kalau beliau itu jelas lebih alim. Kalau meragukan, tentu beliau sudah mendahului untuk mengupas itu. Bisa diterima akal saya maksudnya? Nah, ini yang lah Allah, dia ajak berdebat aja udah hampir. Ya kan? Nah, macam itu nak memprotes. Pokoknya bapak dan ibu akan temukan orang-orang sejenis macam itu. Wah, nampaknya berapi-rapi. Saya, insya Allah biar waktu walaupun tidak tahu semua, tapi saya tahu orang di belakang itu. Saya cuma pengen membahaskan global, hati-hati berada di belakang mereka. Konslet bapak sama ibu. Yang saya khawatir itu adalah itu pasti ungkapan macam itu menyakiti hati saudara ba'alau. Dan efeknya apa? Siapa yang menyakiti beliau sama dengan menyakiti Rasulullah. Nah, beliau kuat. Jadi kita kan kalau ditanya mana tahu itu urusan DNA segala macam, nak disuruh nyari baca kitab, jangankan kitab yang gundul yang bapak bisa juga saya baca. Ya, nak mau kita lewat itu nak ngecek nasab itu, tidak perlu. Apa kata beliau-beliau dan beliau selalu ta'zim memuliakan. Iyalah kata kita. Nah itu aja yang jadi andalan kita. Itu yang maksud sami nawa aqona. Macam mana cara istidlal nyari dalil macam-macam, bukan urusan kita. Jadi kita report. Dan siapa tadi yang agak bahannya aneh tadi, tidak usah diikuti. Nah, saya cuma ini seakan-akan apa cuma penyampaian amalan ma'ruf nahi munkar. Mau bapak dan ibu terima, wallah bukan bukan saya cuma mengingatkan. Tapi insya Allah bihaulillah wa quwwati, insya Allah bihaulillah wa quwwati kita berada di jalan yang lurus. Ya, sesuai dengan hasil sangat keilmuan kita. Jadi hati-hati aja. Nah, mengenal sesuatu kayak juga. Karena kalau kita buta kayu lalu kita tidak tahu nanti mau bilang mana. Nah, cuma itu tadi. Oh, itu. Para pengikut-pengikut Dajjal, ujungnya Yahud berada di belakang itu. Itulah yang mencetak ulama-ulama bahasanya, ulama-ulama dunia itu menjadi konslet macam itu. Ya. Nah, makanya berhati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan yang sedemikian. Ini nanti lain kali kalau pengajian jangan nyebarkan kotak ya, nanti ditahlil wajib. Nah, lain kali. Oh ya, ini juga bagaimanapun harus saya ingatkan, soalnya kondisi tahlil itu tidak boleh diganggu dengan sesama tuh kayak khutbah. Khutbah itu tidak boleh diganggu, walaupun dengan berzikir, malah tidak boleh. Sama tuh Al Habib Muhammad Bakir, seingat saya bukan Muhammad Bakir bin Mustafa Al Habsyi, tapi bin salah satu murid Al Habib Muhammad, lupa saya, bin Yahya. Nah, itu beliau mengatakan termasuk tidak beradab kita berzikir di saat sedang dilakukannya ta'lim, karena pasti akan mengganggu konsep, apalagi urusan duit. Ya, bukan saya tidak butuh, tidak. Tapi sebagai keluarga besar pondok pesantren jelas butuh kaya nih, karena ada cerita duit tadi pasal sering. Ya kan sudah ada laporan di grup itu kita dapat di total antara sumbangan ibu sama bapak itu mau sampai 9 juta berapa deh. Wah, nampaknya besar kan? Padahal nanti alhamdulillah semuanya anugerah Allah.
Tapi dana itu nanti asal sudah terpasang, saya di sebelah tuh habis nih. Jadi, karena mereka berapa sih ada 6 kubik ya? 6 kubik, 1 kubik berapa? 1.400.000 sen. 6 kodi ya? 6 kubik pula, 6 kodi 1.400.000, 1 kodi yang dibutuhkan 6 kodi. Hitung dewek berapa. Jadi kalau sebutan dapat 9 juta mantap, asal terpasang habis. Itulah kira-kira, jadi jangan heran ya. Ya jelas alhamdulillah itu tetap bagaimanapun anugerah dari Allah. Nah, jadi terlihat dari ini. Nah, jadi saya ingatkan adabnya jangan di waktu tahlil, nanti ada tahlil, insya Allah. Atau saya ada semacam masukan usulan yang lebih baik lagi. Sebenarnya tahlil pun saya termasuk adanya masukan kalau lagi baca Quran lagi berzikir, ya. Cuma mencari apa gitu. Sholawatan, kalau mencari sholawat kapan enggak? Kalau lagi berdiri makhluk yang biasa itu aku tidak boleh ini. Karena Rasulullah lagi hadir kita kok sibuk amal. Ayah selalu lagi alhamdulillah kemarin itu acara gitu pun bingung sebenarnya gimana lah maka gimana. Alhamdulillah Allah kasih ilham. Oh iya, sebelum doa aja lah. Akhir anak-anak dari situ kita berjalan. Nah, jadi itu jadi pelajaran berharap yang lain kali seperti itu. Insyaallah bismillah wa barakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana tadi? Nah, qala al-Imam Abu Hanifah wallahu a'lam bishawab. Cukup ada ya.